Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan jebakan catur skakmat dalam 15 langkah. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di videonya. Nah, video ini ataupun jebakan ini saya ambil dari pertandingan antara Vasilios Kotrosos memegang bidak putih melawan Alexandra Steri, dan di mana putih mengambil pembukaan E4, C5, dan ini dikenal dengan Sicilian Defense, kuda ke F3 dan E6, dan ini dikenal dengan pembukaan Sicilian Defense variasi Perancis, B3, dan ini juga dinamakan Westerinen Attack, di mana mempersiapkan gajah Fianchetto ke B2 dan juga bisa ke A3, B6, dan juga mempersiapkan gajah Fianchetto untuk menempati di petak B7 dan juga A6. D4 langsung menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion, kuda pukul pion. Gajah ke B7 mengancam pion, kuda ke B5. Dan jelas teman-teman, tipe seperti ini juga putih akan sedikit mengambil keuntungan dalam pengorbanan pion E4. Dan A6 mengancam kuda. Nah teman-teman, sebelumnya tipe seperti ini jawaban terbaiknya ada D5. Nah ini juga jawaban terbaiknya dikarenakan juga bisa langsung menghambat laju dari Menteri Putih untuk mengawal petak penting D6. Dan pion pukul pion barulah A6 mengancam kuda. Kuda mundur ke C3 juga mensupport pion dan pion pukul pion. Dan jelas teman-teman, dalam perkembangan perwira mungkin lebih seimbang. Gajah ke D3 mempersiapkan rokade, kuda F6 dan rokade pendek, gajah E7, kuda ke E2. Dan jelas ini bisa berkembang ke depan ke G3 dan sekaligus D4. Dan juga bisa perkembangan kuda yang di B1 bisa ke C3, rokade, dan kuda ke G3. Dan jelas mengawal petak F5 dan juga H5. Kuda B ke D7, gajah ke B2 mengancam kuda G6. Dan jelas teman-teman, ini juga langkah penting untuk menghalangi perkembangan dari kuda dan serta gajah. Kuda ke D2. Nah mungkin tipe seperti ini posisi masih seimbang. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-6. Nah di langkah yang ke-6 ini mungkin jawaban yang kedua bisa dijawab dengan gajah kali E4, tetapi kuda 1 ke C3 juga mengancam gajah, gajah B7, dan gajah ke F4. Dan jelas teman-teman, ancamannya skak beteng. Gajah ke B4 juga serangan balasan mengepin kuda dan juga ancamannya skak beteng. Menteri ke D4 mengancam juga gajah melindungi kuda dan sekaligus mengancam pion G7. Kuda ke C6 juga mensupport gajah juga mengancam menteri. Menteri kali pion juga mengancam beteng, maka menteri ke F6 menawarkan pertukaran menteri, menteri kali menteri, dan kuda kali menteri. Dan tetap sama, dalam perkembangan perwira masih seimbang. Dan kuda di petak B5 juga tidak akan berani melangkah ke depan dikarenakan gajah kali kuda juga skak beteng teman-teman, dan rokade panjang. Nah di seperti ini juga posisi juga masih seimbang. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya.
Nah, di langkah aslinya ini dijawab dengan A6 dan kuda 1 ke C3 skak dan gajah pul kuda dan menteri pul gajah dan gajah kali E4. Nah, teman-teman, sebelumnya di poin seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan menteri E7. Nah, di poin seperti ini bisa langsung dijawab dengan menteri kali B6 mengancam juga gajah dan gajah kali E4 dan kuda ke D2, gajah ke D5, gajah ke B2, kuda ke F6 dan A4. Dan ini juga membuka akses ruang buat beteng akan mensupport gajah bergerak ke A3 mengancam menteri. Kuda ke C6, gajah A3 dan menteri ke D8. Menawarkan pertukaran menteri, maka simpel saja menteri pukul menteri dan kuda pukul menteri. Nah, teman-teman, di poin seperti ini mungkin putih sedikit lebih diunggulkan dikarenakan perwira yang ada di depan gajah serta kuda itu masih pasif, belum sepenuhnya aktif, dan F3. Dan jelas teman-teman langsung memblokir akses buat gajah dan sekaligus kuda. Dan gajah gelap putih juga masih sama menguasai diagonal sayap raja. Dan untuk sementara raja hitam tidak dapat bergerak. Nah, oke, maka dari itu kita kembali di langkah yang ke-8. Nah, di langkah yang ke-8 ini dijawab dengan gajah pukul pion dan gajah ke E3, kuda ke F6, kuda ke D2 mengancam gajah, kuda ke C6, kuda ke C4 dan B5 mengancam kuda. Nah, tetapi ini adalah langkah blunder teman-teman. Dan coba kalian pause video ini dan temukan langkah terbaik. Nah, selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah menteri ke F8 skak, pengorbanan menteri. Nah, di poin seperti ini juga Alexandra menyerah. Dan apabila dilanjutkan langkah wajib beteng kali menteri, maka kuda ke D6 skak dan raja ke E7 dan kuda ke F5 double skak, raja ke E8 dan kuda kali pion G7 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah, di poin seperti ini teman-teman, mungkin langkah terbaiknya yaitu adalah kuda ke D5. Dan jelas akan membuka ruang buat raja kabur nantinya apabila pengorbanan dilakukan oleh putih. Dan menteri G3, menteri ke F6, beteng ke C1 dan raja ke D8, H4, H5, kuda ke D6 dan gajah ke G6, C3, kuda ke F4 dan menteri E3. Nah, teman-teman, di poin seperti ini mungkin permainan masih seimbang. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-11 tadi. Nah, di poin seperti ini apa jadinya bila langsung memaksa menteri F8 seperti tadi? Maka simpel saja beteng kali menteri, kuda ke D6 skak dan raja E7. Nah, sebelumnya di poin seperti ini sebelumnya kan kuda belum bergerak ke D5, jadi bisa di skakmat. Tetapi kalau ini beda teman-teman. Dan kuda kali gajah open skak, maka simpel saja bisa menutup ataupun bisa kabur. Tetapi lebih bagusnya menutup teman-teman. Dan hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah, oke. Dan mungkin di poin seperti juga bisa dijawab dengan kuda B7 skak, D6 menutup dan kuda kali menteri dan beteng kali kuda. Nah, di poin seperti ini juga hitam sudah diunggulkan satu perwira kuda dan juga satu pion, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.